Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku siswa kelas 9 yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski dalam keadaan pandemi COVID-19, Ibu harap kalian tetap semangat untuk belajar. Belajar bisa mengubah hidup seseorang ke arah yang lebih baik. Jadi, marilah kita terus belajar, belajar, dan belajar demi menuju perubahan yang lebih baik. Perkenalkan, nama Ibu Wiwi Winingsih. Ibu diberi tugas untuk menjadi pendidik atau pengajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 9. Pada pembelajaran pertama di semester pertama ini, kita akan belajar tentang pidato persuasif. Kompetensi dasar yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini yaitu 3.1. Menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Indikator pencapaian kompetensinya 3.1.1 yaitu menelaah struktur pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini yaitu setelah mengamati atau membaca tayangan pidato persuasif, peserta didik dapat menelaah struktur pidato persuasif tentang permasalahan faktual. Baik, kita bahas dulu apa itu pidato persuasif. Pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk meyakinkan atau mempengaruhi audiens dan mengajak mereka agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan isi pidatonya. Kemudian permasalahan aktual artinya permasalahan yang betul-betul terjadi atau sesungguhnya kemudian sedang dalam perbincangan orang banyak. Cara memersuasi ada 3 cara. Yang pertama etika, emosi, dan logika. Cara memersuasif yang pertama adalah dengan pendekatan etika. Menggunakan etika yang berarti menyentuh audiensi lewat nilai-nilai moral dan kebenaran yang harus ditegakkan. Contohnya, daur ulang adalah hal yang benar yang kita lakukan. Memubazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini tidak bermoral. Cara memersuasi atau mempengaruhi orang yang kedua yaitu dengan cara emosi. Sentuh perasaan audiensi dengan membakar semangatnya atau justru membuat pendengar merasa sedih atau terharu akan suatu peristiwa. Contohnya, coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Yang ketiga adalah logika, yaitu memanfaatkan logika untuk memberikan efek setuju, karena argumen masuk akal dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Contohnya, kita paham bahwa cadangan sumber daya alam kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Nah, untuk kegiatan berikutnya, silahkan kalian berlatih membuat ungkapan dengan tujuan meyakinkan orang untuk menanam pohon dengan pendekatan etika, emosi, dan logika. Sekarang kita akan membahas struktur pidato persuasif. Struktur pidato persuasif yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah isi, yang ketiga adalah penutup. Baik, kita akan bahas satu-satu mulai dari pembukaan. Di dalam pembukaan itu harus memuat 3 hal. Yang pertama salam pembuka, yang kedua sapaan penghormatan, yang ketiga kalimat pembuka. Salam pembuka yang kita gunakan harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Apabila pendengar semuanya muslim, maka kita bisa menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun, jika pendengarnya umum, kita bisa menggunakan salam sejahtera. Jika disampaikan pagi hari, ucapkan selamat pagi. Jika siang hari, ucapkan selamat siang, dan seterusnya.
Yang kedua adalah sapaan penghormatan. Kalimat ini digunakan untuk menyapa pendengar yang hadir pada acara tersebut. Kalian tidak hanya menyapa pada saat di awal saja, namun bisa juga di sela-sela pidato untuk membangun komunikasi dengan pendengar. Sebagai contoh, hadirin yang saya hormati. Nah, namun apabila ada urutan yang harus diperhatikan, urutan penyebutan penghormatan dimulai dari tokoh yang jabatannya paling tinggi sampai kepada yang paling rendah. Contoh dalam acara tersebut dihadiri oleh siswa, dewan guru, kepala madrasah, dan ketua yayasan. Maka urutan kalimat sapaan yang benar adalah yang terhormat ketua yayasan, yang kami hormati kepala madrasah, yang kami hormati pula Bapak dan Ibu guru, serta teman-teman yang kami cintai dan kami banggakan. Yang ketiga adalah kalimat pembuka. Kalimat pembuka biasanya itu berisi ucapan syukur, kemudian ucapan terima kasih, dan yang ketiga kalimat pengantar isi dari pidato yang akan disampaikan. Kemudian struktur yang kedua adalah isi. Isi adalah bagian penting dari sebuah pidato. Bagian ini memuat gagasan, arahan atau pesan. Gagasan adalah hasil dari pemikiran, harapan atau keinginan. Yang kedua adalah arahan atau pesan. Pesan adalah petunjuk untuk melakukan sesuatu. Contoh kalimat gagasan. Belajar itu penting untuk masa depan kita. Kemudian kalimat arahan atau pesannya, mari kita belajar dengan tekun demi masa depan yang lebih baik. Struktur pidato persuasif yang ketiga adalah penutup, yang di dalamnya memuat beberapa hal, di antaranya yang pertama, harapan agar pesan yang disampaikan bermanfaat bagi pendengar. Yang kedua, permohonan maaf kepada pendengar jika ada kesalahan. Yang ketiga, ucapan terima kasih kepada pendengar. Dan yang terakhir, salam penutup. Nah, itulah penjelasan atau pembelajaran hari ini yang bisa Ibu sampaikan terkait struktur pidato persuasif. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.